Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sudah siap untuk pelajaran pada hari ini? Siap. Kalau itu saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Oke, pada kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar tentang kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, saya mau nanya kabar teman-teman terlebih dahulu. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, sehat semuanya ya? Sehat. Jadi bisa fokus belajar, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalau itu kita langsung absen terlebih dahulu ya. Ada yang gak masuk hari ini? Alwi sakit? Ya. Oke, semoga cepat sembuh ya. Amin. Bisa belajar bareng-bareng. Kita mulai pembelajaran. Sebelum itu kita terlebih bisa dipimpin musim berdoa mulai. Materi pada hari ini sebenarnya menyambung dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang masa Bani Abbasiyah. Kita ketahui pada masa Bani Abbasiyah itu berpusat di kota Baghdad. Pada waktu itu, pada masa itu kota Baghdad adalah kota menjadi pusat peradaban ilmu yang begitu maju. Nah, jadi kita bisa meladani ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada bidang kedokteran. Bidang kedokteran ini salah satunya ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, dan ada juga Ali Ibnu Sa'd Al-Tabari. Pada masa Bani Abbasiyah itu sudah berdiri rumah sakit di abad ke-9, yaitu yang dibangun oleh Harun Ar-Rasyid. Rumah sakit pada zaman itu sudah mempunyai perpustakaan sendiri, tentunya perpustakaan di dalamnya ada ilmu kedokteran, ada buku tentang ilmu kedokteran. Selain itu, di rumah sakit juga terdapat apotek sendiri, ada juga pusat belajar di sana untuk belajar tentang ilmu kedokteran. Karena pada masa itu profesi dokter adalah profesi yang dianggap atau umumnya. Selain pada zaman itu banyak apa? Banyak orang-orang yang ingin belajar ilmu kedokteran karena profesi dokter adalah profesi yang mulia. Kita lanjut, kita ke Ibnu Sina dan Ar-Razi. Ar-Razi yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Beliau menulis kitab Al-Hawi
yang membuat pengetahuan pengembangan Yunani dan sejarah Hindu dan kontribusi baru. Yang kedua yaitu adalah Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husin bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Itu tulis kitab As-Sifat dan Al-Qanun fi Aqil, dasar-dasar ilmu kedokteran. Ar-Razi dan Ibnu Sina ini menjadi tokoh yang wajar kenal, bukan hanya di dunia muslim, tapi juga di dunia barat. Bahkan buku-bukunya itu dipelajari sebagai dasar-dasar ilmu kedokteran di dunia barat. Salah satunya di Universitas Paris di Prancis. Kita menuju ke sana, terdapat aula yang menyimpan potret dan karya-karya dari Ibnu Sina dan Ar-Razi. Jadi pesan apa yang kita bisa ambil dari Ar-Razi dan Ibnu Sina? Jadi Ar-Razi dan Ibnu Sina ini bisa terkenal karena ilmunya, sehingga kita bisa meladani spirit kita belajar bagaimana belajar dengan tekun dan bisa seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina dikenal dengan ilmu. Kita lanjut. Ada di bidang filsafat. Pada zaman itu selain untuk belajar kedokteran, bidang filsafat ini juga menjadi ilmu yang juga ditekuni pada masa itu. Karena awalnya orang-orang belajar filsafat, orang-orang berfilsafat itu saat berdiskusi dengan orang-orang muslim untuk berdiskusi atau berdebat tentang agama dari muslim dan non-muslim. Tapi seiring berkembangnya zaman, ilmu logika, ilmu filsafat ini berubah menjadi bidang ilmu tersendiri. Nah, di tradisi ilmu Islam, filsafat ini biasanya disebut dengan al-hikmah. Orang yang menguasai bidang ini biasa disebut dengan hukam atau filosof. Nah, ini ada dua tokoh filosof pada masa Bani Abbas. Yang pertama, Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi yang menulis 270 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, politik, dan lain sebagainya. Terus ada beberapa karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin dan memberi pengaruh besar pada pemikiran Eropa. Kedua, ada Abu Nasr Muhammad bin Tarhan Al-Farabi menulis 100 buku tentang berbagai bidang kajian filsafat, bahasa, politik, dan lain-lain. Dikenal sebagai guru kedua dalam bidang filsafat setelah filosof Yunani, yaitu Aristoteles, karena mampu menyajikan karya filsafat Yunani yang mudah dipahami oleh para ilmuwan. Lanjut, yang ketiga itu bidang matematika dan astronomi. Ada dua tokoh penting, yaitu Al-Khawarizmi, menulis kitab Ilmi Al-Jabar wal Muqabalah. Karyanya menjadi teks matematika utama di Universitas Eropa dan memperkenalkan ilmu Al-Jabar ke Eropa. Ada Al-Batani, yaitu Abdullah Muhammad bin Jabir Al-Batani, penulis kitab Al-Ziz, ilmuwan yang menemukan bahwa jumlah hari dalam tahun adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim pada zaman Bani Abbasiyah itu sangat luar biasa. Bukan hanya tokoh-tokoh barat, tetapi ilmuwan muslim ternyata banyak menciptakan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari sampai sekarang.
Contohnya Al-Khwarizmi. Ini juga apa? Penemu angka 0. Al-Khwarizmi. Bayangkan jika angka 0 ini tidak ditemukan, betapa sulitnya kita untuk menghitung. Dan menghitung itu bukan hanya menghitung biasa, kita membangun gedung itu juga dengan hitungan-hitungan, dengan juga aljabar. Dan contohnya lagi Al-Bakali, ilmuwan yang menemukan bahwa jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Itu detailnya teman-teman. Padahal waktu zaman itu keterbatasan teknologi, bahkan dia yang menciptakan teknologi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa merefleksikan diri bagaimana ternyata ilmuwan muslim ini sangat berjasa pada ilmu-ilmu kita yang sekarang kita. Nah, nanti kita akan saya akan menampilkan video tentang matematika dan astronomi, itu dibuatnya observatorium untuk mengenal lebih jelas ilmu tentang astronomi. Kita bisa nonton video apa itu observatorium. Halo teman kece, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Fikri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dan non-Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk astronomi. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan astronomi pada masa itu adalah, untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas. Pada masa keemasan Islam, khususnya ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu cabang ilmu yang berkembang secara signifikan adalah astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Perkembangan ilmu astronomi tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk menentukan waktu sholat secara tepat. Karena waktu sholat bergantung pada posisi matahari di langit, para ilmuwan muslim berusaha memahami pergerakan matahari agar ibadah sholat dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain digunakan untuk menentukan waktu sholat, ilmu astronomi juga berperan penting dalam menentukan arah kiblat, yaitu arah Ka'bah di Mekah yang menjadi arah sholat seluruh umat Islam. Umat Islam yang tinggal jauh dari Mekah memerlukan metode yang akurat untuk mengetahui arah tersebut. Oleh sebab itu, para ilmuwan muslim mengembangkan berbagai alat bantu seperti astrolab dan melakukan perhitungan terhadap posisi bintang serta matahari. Jadi, salah satu faktor yang mendorong perkembangan astronomi pada masa itu adalah kebutuhan untuk menentukan waktu sholat dan arah kiblat. Gimana teman kece, udah kan Kak Fikri masih punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece jawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Oke, itu adalah rahasia pembuatan observatorium yang ada di Batu. Ternyata observatorium ini atau astronomi ini juga digunakan untuk menentukan kapan kita sholat, misalnya asar, misalnya maghrib, itu bukan lebih tepatnya di observatorium ini alatnya. Jadi sungguh luar biasa ya pada zaman itu. Belum ada jam, belum ada yang lainnya, tapi mereka para ilmuwan itu gigih untuk terus belajar. Bahkan tadi ada yang menulis 270 buku.
270 buku, menulis 100 buku, tak menulis satu lembar aja udah. Ya, tidak mampu. Mas. Sudah paham ya? Tadi ada bidang kedokteran, ada filsafat, dan ada matematika astronomi. Ada yang ditanyakan dari ketiga bidang ini? Kalau tidak, kita lanjut berdiskusi, teman-teman. Ini dicatat dulu. Kita bagi kelompok ya. Kelompoknya bahasa depan, kelompok 1, bahasa dekat, kelompok 2. Dicatat pertanyaan diskusinya. Itu apa saja kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah yang berdampak hingga saat ini. Jadi metodenya adalah setiap kelompok bukan merangkum, bukan apa, tapi membuat bagan atau peta konsep dari ketiga bidang tadi. Dari ketiga bidang tadi ada pilih salah satu, misalnya kedokteran, ada ilmu sinar, misalnya ada astronomi dan matematika, itu ada Al-Khawarizmi. 7 menit ya, cukup untuk selesaikan. Oke, bisa berdiskusi dari sekarang. Kan bisa apa ya? Bisa mencari di HP, tapi jangan sendiri ya. Ya, bisa mencari di sumber-sumber yang terpercaya. Kalau membuat apa? Al-Khawarizmi atau Musina? Kalau yang sini Musina. tadi di bidang apa di sini? Kedokteran. Pindah. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, siapa yang siap untuk maju duluan? Kelompok saya Pak. Oke, kelompok 2. Sebelumnya siapa? Yang apa? Yang ditulis? Siapa? Al-Khawarizmi Pak. Al-Khawarizmi. Berarti dari bidang Matematika dan juga astronomi. Oke, silakan maju. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Adit. Bapak Adit memberikan perintah yaitu membuat bagan atau peta konsep. Nah, kami dari kelompok 2 dapat bagian Al-Khawarizmi, yakni ya, Al-Khawarizmi juga penemu angka 0 dan sistem desimal Hindu Arab. Kemudian menggantikan sistem angka Romawi yang rumit di Eropa serta menyederhanakan aritmatika dan perdagangan. Kemudian juga menciptakan algoritma. Istilah algoritma sendiri berasal dari nama beliau sendiri. Al-Khawarizmi adalah fondasi bagi semua pemrograman komputer dan teknologi digital pada masa modern saat ini. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok 1. Ini menulis tentang siapa? Ibnu Sina dari bidang. Oke, bisa maju. Bismillah, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, kita kan membuatnya tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bapak kedokteran modern. Terus dampak peradaban global itu karyanya menjadi kurikulum standar di Universitas Eropa selama ratusan tahun, membentuk dasar praktik dan studi medis barat. Nah, teman-teman di sini pasti kagum juga nih sama Ibnu Sina, soalnya
beliau kan merupakan bapak kedokteran yang modern. Betul nggak teman-teman? Terus judul karya beliau ada Al-Hanun fi Atib atau The Canon of Medicine merupakan ensiklopedia medis komprehensif yang mengatur kedokteran sebagai ilmu yang sistematis. Terus konsep karantina dan epidemiologi menjadi pelopor dalam mengidentifikasi penyakit menular atau TBC dan mengusulkan karantina untuk pengendalian epidemi, sebuah konsep fundamental dalam kesehatan masyarakat global. Jadi di sini pada masa Ibnu Sina itu adanya karantina dan epidemiologi karena pada saat itu terdapat masyarakat yang ada penyakit TBC gitu, terus menular ke masyarakat yang lain. Terus ada filsuf rasionalis, karyanya ada kitab Al-Sifah, memadukan pemikiran Aristoteles dengan teologi Islam, mengaruhi filsafat abad pertengahan dan mendorong pemikiran logis di barat dan timur. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasi kedua kelompok sudah dilaksanakan. Baik, untuk kesimpulan atau pesan yang bisa diambil dari dua tokoh, oke, bisa jadi intinya teman-teman, kunci kesuksesan para ilmuwan ini adalah semangat untuk belajar dan membaca atau iqra, membaca. Inovasi dan kegigihan yang tinggi itu adalah akhlak mulia yang harus kita teladani. Jadi karakter-karakter atau sifat-sifat yang ada pada ilmuwan-ilmuwan muslim yang tadi kita pelajari terus kita terapkan ketika kita belajar. Saatnya ada kegigihan untuk belajar dan yang lain sebagainya. Dan ingat teman-teman, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Oke, mari kita simpulkan. Hari ini kita telah belajar bahwa ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi berkontribusi besar di bidang kedokteran dan bidang matematika, teknologi dan astronomi. Bukan hanya untuk muslim saja, tapi untuk bangsa barat, untuk satu dunia. Nah, kita harus meneladani semangat belajar atau kegigihan belajar dari mereka. Terima kasih atas partisipasi aktifnya teman-teman. Tepuk tangan dulu. Ingat, adalah generasi yang melanjutkan tradisi keilmuan Islam. Mari kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Juga pelajaran pada siang hari ini bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik. Oke, bisa siapkan dulu untuk pulang. Sudah Pak, sudah. Yang paling senyum ulang duluan. Benar. Oke, saya akhiri. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.